Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Mukarramah yang sama-sama kita muliakan, Ibu Gadis, bukan gadis, Ibu Hajjah Dr. Anda Kamisah MPD, Alhamdulillah. Dan yang saya hormati Bapak Ibu kami dan tuan-tuan, puan-puan ASN, seluruh pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan PPPA. Wallahu a'lam. Yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para orang tua kami, abang-abang kami, kakak-kakak kami, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bermuajah di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, sembari mengingatkan diri kita masing-masing, karena tadi sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Gadis kita, bahwa sekarang kita masuk pada tahun 1446 Hijriah. Oleh karena itu perbanyaklah syukur atas nikmat dan panjangnya umur kita, dan gunakanlah nikmat-nikmat tersebut dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kaji beberapa bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu, sebagaimana pernah kita sampaikan, bahwa nikmat yang hakiki itu adalah sebagaimana kata Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam muqaddimahnya, kullu ni'matin la tuqarribu min Allah 'azza wa jalla fa hiya badiyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu adalah musibah. Dan salah satu nikmat yang kelak akan Allah pertanyakan pertama kali di yaumul hisab adalah nikmatus sihah, nikmat kesehatan, dan nikmat masa muda. Nikmat masa muda. Berapa umur dikategorikan masa muda? Kemarin pernah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Masih ingat tuan-tuan? Sudah lupa. Kalau dalam ilmu sosial, seseorang dikatakan masih muda kisaran umur 20-an ke atas, Bapak Ibu ya, atau 35 ke bawah. Betul. Tetapi kalau, koreksi kalau saya salah ya. Tetapi kalau dalam syariat, Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagaimana kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, seseorang masih dikatakan pemuda-pemudi batas maksimal umurnya 40 tahun. 40 tahun. Di bawah dari 40 masih dikatakan muda-mudi. Kalau sudah 41 sudah dikatakan dewasa. Nah, ini dia. Dan kelak masih saya jawab ini Subhanallah. Dan kelak Bapak Ibu yang saya muliakan, masa muda itu akan Allah pertanyakan digunakan untuk apa? Apakah masa mudanya ia manfaatkan dengan energinya yang masih dahsyat, dengan kesehatannya yang masih prima, dia gunakan dalam rangka bertakwa mendekatkan diri kepada Allah, atau sibuk mencari pasangan, putus ganti terus? Baik, berselawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebagaimana makna hijrah tadi, sekarang sudah tanggal 19 Muharram. Sudah tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah. Saya ketemu sebuah perkataan yang sangat luar biasa, yang saya kutip di kitab Shahihul Khatir yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi. Di situ dalam terjemahannya kita terjemahkan seperti ini. Kebodohan terbesarku adalah aku ingin berniat menjadi sosok yang lebih baik, tetapi hari ini aku masih seperti hari kemarin. Ya Allah, umur semakin bertambah, detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun, dan itu tak terasa. Itu tidak akan terasa, Bapak Ibu yang saya muliakan.
Oleh karena itu, apa yang telah kita perbuat dengan penambahan tahun yang berketerusan yang tidak ada habisnya kecuali sudah masuk masa tua. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, melanjutkan kaji kita bulan lalu tentang kiat istiqamah itu. Kita pernah membahas salah satu kiat istiqamah agar menjadi sosok yang lebih baik daripada hari sebelumnya adalah mengetahui tujuan kita diciptakan. Dan ini nasihat untuk yang berbicara juga, mengetahui tujuan kita diciptakan, agar kelak ketika kita sudah mengetahui tujuan kita diciptakan, sehingga ketika Allah telah mencabut nyawa kita, maka tidak ada penyesalan lagi di hari akhirat. Karena yaumul hisab itu luar biasa, bukan main. Apalagi kelak nanti seseorang akan ditanya oleh Allah dengan pertanyaan yang sangat rinci. Karena Nabi SAW bahwa hisab itu terbagi kepada dua. Kata para ulama, kata Imam Ibnu Hajar bahwa hisab itu terbagi dua, Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang pertama hisabul ard. Hisabul ard ini hisab yang sangat ringan. Secara umum saja Allah pertanyakan. Dilihat dimulai dari salatnya. Fa in salahat faqad aflah wa anjah. Kalau salatnya bagus, salatnya cantik, salatnya sesuai dengan tata aturan, maka amal yang lainnya akan aman, udah nggak usah dihitung lagi, langsung masuk ke dalam surga. Tapi hisab yang model kedua, ini hisab yang luar biasa, namanya hisabul munaqasyah. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang dihisab dengan hisab munaqasyah, fa'udziba, dia pasti diazab. Apa itu hisab munaqasyah? Ditanya secara terperinci, bahkan sekecil apapun akan Allah bertanyakan, dan kelak dia sudah dicalonkan masuk ke dalam neraka. La haula wala quwwata illa billah. Sebelum penyesalan ini terjadi, selagi nyawa masih berada di jasad, dan tidak ada di antara kita yang duduk di sini masih dapat menjamin bisa bertemu dengan keluarganya di rumah, nggak ada jaminan. Bisa jadi pulang dari ini ternyata sudah dihampiri oleh mereka maut. Atau setelah pulang ini kita tidak Allah, kita tidak tahu. Dan tadi kita sudah membaca Yasin juga. Di dalam surah Yasin itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, lebih banyak Allah mengisahkan tentang bagaimana masa depan orang-orang beriman dan masa depan orang-orang yang durhaka. Salah satu ayatnya yang kita bacakan di surah Yasin ayat 52. Dan saya yakin Bapak Ibu kalau surah Yasin sudah di luar kepala semuanya. Betul ya? Nah, di dalam maksudnya Bu, di dalam maksudnya. Ya insya Allah saking hafalnya, saking sering yang bacanya. Baik. Surah Yasin ayat 52, apa bunyinya Bapak Ibu? Baik, saya ulang di pangkalnya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya wailana. Hafal sudah. Awalnya. Baik. Di sini ada dua kalimat Bapak Ibu yang saya muliakan. Qalu ya wailana memba'atsana min marqadina. Berhenti saktah di sini. Apa itu saktah? Ada di sini. Berhenti tanpa bernafas. Berhenti tanpa bernafas. Ada saktah di situ. Hadza ma wa'ada Rahman wa sadaqal mursalun. Artinya adalah qalu, mereka berkata, siapa mereka ini? Orang-orang yang durhaka kepada Allah. Ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, bersiap-siap menghadap padang mahsyar, mereka berkata, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Celaka kami. Siapa yang telah membangkitkan kami dari alam kubur kami? Kenapa mereka menyesal? Kenapa mereka mengkata-katai diri mereka sendiri? Karena mereka paham dalam hadis Imam Ahmad tentang prosedur sakratul maut, ketika mereka diazab di alam kubur dengan azab yang sangat luar biasa, dan mereka tahu bahwa setelah itu akan ada hari kebangkitan, tentu azab neraka itu lebih dahsyat lagi dibanding azab kubur. Karena itu ketika mereka dibangkitkan, mereka pun mencaci diri mereka sendiri dan penuh akan penyesalan. Ya wailana, celaka kami, man ba'atsana min marqadina. Siapa yang telah membangkitkan kami dari alam kubur kami? Kemudian dijawablah oleh orang-orang istiqamah. Sambungan ayatnya. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun.
inilah janji yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Penyayang, dan betullah yang dikabarkan oleh seluruh nabi dan rasul. Karena mereka telah beriman di dunia, mereka berusaha menjaga diri mereka karena mereka tahu hari kebangkitan itu pasti akan terjadi. Karena itu mereka mengatakan inilah janji Tuhan yang Maha Mulia, yang Maha Penyayang. Kemudian dalam surah Yasin ayat 53 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, apa bunyinya Bapak Ibu? In kanat illa sayhatan salah fa idzahum jami'un ladaina muhtar. Ini dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah teriakan itu cukup satu teriakan saja, maka seluruh manusia akan datang menghadap Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Apa maknanya? Jadi Bapak Ibu yang semuanya, ketika kita bangkit nanti, kita tak tentu arah, kita tak tahu mau kemana. Lalu ada seorang malaikat yang akan menyeru seluruh manusia untuk berkumpul di padang mahsyar. Maka kita akan pergi menuju. Mungkin kita menganggap bahwa ketika kita dibangkitkan itu kita berjalan seperti biasa. Laisa kata tidak demikian. Di sini. Ini kajian intern umat Islam dan keyakinan prinsip umat Islam apa ya? Orang non-muslim, orang kafir, nanti kelak Allah bangkitkan dalam kondisi mereka berjalan dengan wajahnya, tidak dengan kakinya. Subhanallah. Begitu juga orang munafik dan lain sebagainya. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman yang mengagungkan Allah, tetapi mereka durhaka kepada Allah. Mereka durhaka kepada Allah, mereka tidak bertobat kepada Allah. Bagaimana kondisi mereka nanti dibangkitkan di padang mahsyar? Ada beberapa contohnya. Pertama, kata Nabi SAW, ini contohnya, orang beriman tetapi durhaka kepada Allah, meninggal dengan tidak bertobat kepada Allah, nanti akan dibangkitkan dalam kondisi tertentu. Beberapa contohnya adalah kata Nabi SAW, man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yawmal qiyamati wasyaqqahuma ilan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memiliki dua orang istri dan ternyata tidak dapat berbuat adil, cenderung kepada salah satunya, nanti di hari kiamat Allah bangkitkan dia dalam kondisi mereng. Kalau kata sombong lagi sengit boleh. Hati-hati, nanti mereng ketahuan sama seluruh lautan manusia. Ini bininya dua nih. Allahu Akbar. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah kata Nabi SAW. Ini contoh yang kedua. La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah wa laysa fi wajhi mus'atul lahmin. Tidaklah seseorang suka meminta-minta. Hobinya suka meminta-minta, nanti di hari kiamat Allah bangkitkan dia dalam kondisi wajahnya tanpa daging sekerat pun. Kalau tidak dibutuhkan kali, jangan minta-minta. Termasuk juga, yang pernah kita sampaikan sebelumnya, termasuk kategori meminta-minta adalah ketika ada teman pergi keluar kota, jangan lupa. Ini termasuk minta-minta, termasuk minta-minta, ya. Kalau ini bukan jin. Ini termasuk meminta-minta yang dilarang di dalam agama. Kecuali memang itu dibutuhkan, tafadhol silakan meminta. Tetapi kalau menjadi kebiasaan, hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Contoh yang lainnya lagi kata Nabi SAW. Ini khusus untuk para pedagang. Ya, siapapun yang punya profesi berdagang. Kata Nabi SAW, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang. Saya pedagang juga, Bapak Ibu. Saya pedagang juga. Ya, karena saya jual oleh-oleh haji dan umrah. Ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang. Inna tujjar yub'atsuna yawmal qiyamati fujjar illa man ittaqa wa barra sadaqah. Sesungguhnya para pedagang nanti di hari kiamat akan dibangkitkan satu barisan dengan orang-orang pendosa.
orang fasik dan orang fajir. Ini Nabi mengatakan dalam hadis Imam At-Tirmizi, kecuali, masih ada pengecualian, kecuali pedagang yang bertakwa, jujur dan sering berbuat kebaikan, maka dia akan bangkit bersama orang-orang saleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hati-hati ya. Termasuk kekeliruan dalam transaksi jual beli, pernah saya sampaikan sebelumnya di tempat lain juga. Makanan haram itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu didapat dengan 3 cara. Pertama, zatnya memang tidak halal, seperti miras dan lain sebagainya. Yang kedua, pekerjaannya tidak halal. Yang ketiga, transaksinya tidak halal. Makanannya halal, pekerjaan yang dapat halal, tapi transaksinya tidak halal tetap menjadi haram. Nauzubillah min dzalik. Contoh transaksi yang tidak halal dalam perdagangan adalah dibumbui dengan risyun, kebohongan, kecurangan, penipuan. Misalnya gini. Dari pedagang dulu. Misalnya saya menjual HP Vivo ini di harga masyarakat pada umumnya 4 juta. Tetapi karena ada orang asing yang datang ke tempat saya tahu ini bukan uang asli Selat Panjang. Kesempatan saya untuk menaikkan harga. Sembari saya mengatakan, wah Bapak beruntung pas pula hari ini ada cashback dan lain sebagainya. Ya. Khusus untuk Bapak hari ini saya jual paling murah 5.500.000. Padahal harga aslinya 4 juta. Hati-hati transaksinya tidak halal. Itu dari pedagang. Bagaimana dari pembeli? Bisakah juga transaksinya tidak halal? Bisa. Misalnya begini. Datang dia ke kedai seseorang, ingin membeli air putih, ya, beli tas misalnya, beli tas. Lalu harga tasnya itu 150.000. Ya, 150.000. Kemudian dia mengatakan, oh enggak 150, aku di dalam kan, Anda sudah di sini. Padahal baru datang. Biasa aku beli sih 100.000 juga. Nah, ini tawar-menawar yang tidak sah. Dan ini transaksi jahiliyah. Ya, nauzubillah min dzalik. Dan transaksinya tidak halal. Tawar-menawar silakan, tetapi jangan dibumbui dengan kedustaan. Apalagi kalau yang berjualan itu teman kita. Bapak yang sini ya, semakin dekat. Kita begini Bapak Ibu. Terkadang kita semakin dekat sebuah pertemanan semakin tak berakhlak. Subhanallah, memanggil teman dengan panggilan yang nanti kita bahas di ayat selanjutnya. Nanti kita bahas. Masih dalam hal ini. Jadi ada orang-orang yang dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi-kondisi tertentu. Kita lanjutkan ayatnya. Nah, pas ini. Yasin 54. Fal-yawma la tuzlamu nafsun. Makin kecil suaranya. Tak salah. Fal-yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu nanti di padang mahsyar seseorang tidak akan dizalimi sedikit pun dan seseorang akan dibalaskan menurut apa yang dia lakukan. Jadi sesuai dengan kadar amaliyahnya. Hati-hati, di sini Allah berbicara tentang perkara kezaliman. Termasuk kezaliman di antara teman tadi. Semakin dekat sebuah pertemanan, seharusnya semakin berakhlak. Ini enggak, teman punya dagangan, modalnya cuma 150, kita tawar 100.000. Dengan berkata, bawa harga teman. Harga tawar. Sedangkan Islam mengajarkan, dia tahu bahwa temannya ini sedang butuh uang untuk beli popok dan susu anaknya. Dia menjual harga modal 150. Dia jual ke kita karena kita sahabatnya. Untukmu sahabatku 160 sajalah, dapat 10.000 untung sudah cukup lah. Aku jual sama orang lain 200 biasanya. Maka sahabat yang baik, 160, oke, nih 300. Walaupun yang bicara belum bisa juga soalnya. Allah Akbar. Tetapi tawar-menawar kepada teman yang semakin dekat, tolong jangan drastis, brutal tawarnya. Jangan brutal menawarnya, karena kita paham dia juga butuh penghidupan. Tentang masalah tentang kezaliman ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dirara wa dirham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan kezaliman sekecil apapun itu, baik itu berupa merendahkan harga diri orang lain, termasuk merendahkan harga diri orang lain adalah memanggil dia dengan panggilan yang tidak dia sukai. Ya, apalagi anak muda zaman sekarang kalau sudah asik main game, mabar bareng, kalau kalah itu keluar kata-kata mutiara yang indah. Ya, itu keluar kata-kata mutiara yang indah. Ada hewan berkaki 4 Bapak Ibu yang saya muliakan yang termasuk najis mughaladzah, najis berat. Kita tunjuk ini anjing, bukan kata kasar. Tetapi kalau sudah ditunjuk ke manusia, subhanallah, kelak ini Allah minta pertanggungjawabannya. Ternyata ini itu diubah menjadi ir, ya. Irnya pun diubah menjadi jahit, dan itu lezat diucapkan, subhanallah, ditujukan kepada temannya. Hati-hati, ini Allah minta pertanggungjawabannya. Karena itu kata Nabi, minta halalnya sekarang. Jangankan antara hubungan sesama manusia, kezaliman antar manusia, kezaliman manusia dengan hewan pun Allah akan tuntut. Ayo, siapa masa kecilnya pernah nangkap capung sayapnya diputusin? Ya, tak terbang. Atau misalnya nangkap belalang kakinya pun diputusin juga, biar tidak melompat. Atau membunuh hewan yang berbahaya, atau membunuh, Nabi pun perintahkan fa iza qataltum fa ahsinu qitlah. Kalau engkau ingin membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik, tak boleh dengan cara yang zalim. Karena kenapa? Contoh, membunuh nyamuk saja nggak boleh dengan cara zalim. Ini enggak, udah geram, bial-bial di kaki, disemprot kamar pada mabuk nyamuknya. Nah, ini yang masih gemuk nih, ya, yang ditangkap, dipegang nih ke yang dari tadi yang gigit aku ya. Diputuskan kakinya satu-satu. Subhanallah. Diambilnya reket nyamuk, dihidupkannya, ditaruhnya pelan-pelan di situ. Malapan kakak. Allahu Akbar. Sampai berasap, sampai bau kosong, dihirupnya. Ini psikopat ini. Hati-hati, ini juga termasuk zalim. Termasuk zalim. Dan juga yang sering minjam pena teman tapi tak kembali lagi. Ini juga zalim. Minjam pena temannya, nanti dikembalikan, sampai sekarang tak balik lagi, tak pulang lagi. Itu juga termasuk zalim. Lanjut hadis yang kedua tentang zalim ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bertanya, "Atadruna man muflis?" Apakah kalian tahu orang yang bangkrut itu bagaimana? Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu menurut kami ya Rasulullah adalah mereka yang tidak punya duit, tidak punya harta, dan tidak punya mata pencaharian. Maka kata Nabi SAW, bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah di kalangan umatku yang nanti di hari kiamat dia membawa pahala salat banyak, pahala zakat banyak, pahala puasa banyak, seluruh pahala amal ibadah banyak dia bawa. Namun setelah dicek, dihisab, qad syatama haza, dia pernah mencaci maki orang lain. Bayangkan Bapak Ibu yang saya muliakan, mencaci maki orang lain saja tidak boleh, apalagi mencaci maki pasangan kita. Justru lebih ditekankan, tidak diperbolehkan lagi. Ya, nah ini enggak. Misalnya bapak-bapaknya punya istri yang cerewet, minta ampun, dipanggil pula, cucak rowo sini dulu. Ya. Atau misalnya seorang istri, suaminya baru pulang, tolonglah minta buatkan kopi. Memang dibuatkan, tapi bersungut. Bersungut. Atau misalnya mengatakan pada suami, "Bang, kaki itu Allah ciptakan untuk digerakkan." Subhanallah, ini termasuk kezaliman kepada suami, kepada pasangan, atau kepada anak sendiri. Ketika anak melakukan sebuah kenakalan yang biasa, dunia anak-anak kita hanya mencoba untuk mengarahkan, membimbing, bukan memukul. Bukan memukul. Ini nasihat untuk diri saya juga. Apalagi sampai lebam. Sampai lebam. Itu termasuk, demi Allah, termasuk kezaliman. La haula wala quwwata illa billah. Pulang ini kita peluk anak kita, minta maaf. Jangankan demikian, menjanjikan anak dengan suatu hal ketika kita emosi kita lagi bahagia, lalu kita janjikan kepada anak, siang harinya bad mood kita,
tak jadi menjanjikan anak untuk jalan-jalan sore hari, hati-hati, itu termasuk zalim juga. Termasuk zalim juga. Jadi zalim itu perkara kecil pun kelak Allah akan tanya. Atau misalnya yang hari ini sengaja mengganti knalpotnya dengan knalpot racing. Sengaja ya. Sengaja. Astaga, tak jadilah. Tak jadilah. Tak jadilah. Tak jadi. Atau misalnya yang siang hari baru beli speaker baru. Nah, speaker baru siang hari ingin menghibur diri, volumenya mentok kanan semua. Kalau ada juga ada jadi. Baik, karena ada pelakunya, saya pun juga pernah melakukan. Kemudian dikala tetangga sedang ingin tidur siang, istirahat siang, apalagi yang ada anak bayi, terganggu dia dengan bisingnya kita, hati-hati, itu zalim juga. Itu zalim juga. Atau minjam sendal teman tanpa izin, tiba-tiba hilang sendalnya. Itu zalim juga, subhanallah. Tapi semoga Allah tidak mempertanyakan yang sekecil-kecil itu. Allah masukkan kita dalam hisab ya, hisab yang ringan insyaallah. Terakhir Bapak Ibu yang saya muliakan, lanjut ayat surah Yasin tadi. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum bi zilalin 'alal ara'iki muttaqihun lahum fiha fakihatun salamun qawlan min rabbir rahim. 4 ayat ini Allah berbincang tentang bagaimana penghuni surga, kesenangan-kesenangannya. Kita tafsirkan melalui hadis Nabi. Sebelum saya membahas hadis ini, saya tanya ke ibu-ibu khususnya dulu. Ya, ini semua sudah nikah, Bu ya? Baik. Saya tanya ke ibu-ibu dulu. Kalau bapak-bapaknya ini insya Allah terima semuanya. Kalau ibu-ibu beriman gak dengan yang disampaikan oleh Nabi? Nah, ada insya Allah wajib beriman. Wajib beriman. Kalau insya Allah masih meragukan keimanannya, apapun yang disabdakan oleh Nabi, kita iman. Yuk, ibu-ibu, yuk kita dengarkan hadis yang panjang ini. Ibu-ibu mulai risau nih Pak. Kita akan menangkan Pak. Kita akan menangkan Pak. Nih. Besok saya tak diundang lagi. Kata Nabi SAW tentang penghuni surga ketika pertama kali masuk ke dalam surga. Awwalu zumratin talijul jannata suwaruhum ala suratil qamari lailatul badr. Penghuni surga yang masuk pertama ke dalam surga, wajahnya itu seperti terang bulan purnama. Bukan bulan yang bopengannya, bukan. Maksudnya itu terangnya. Kemudian la yabsukuna fiha wa la yattakhiduna fiha wa la yataghawwatuna fiha. Di dalam surga mereka tidak meludah, tidak berdahak, dan tidak buang air kecil atau besar. Enak dalam surga. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, aniyatuhum wa amsyatuhum adh-dhahab wal fiddah. Pernak-pernik rumah tangga mereka dalam surga, gelas mereka dan lain sebagainya, itu terbuat dari emas dan perak. Wah. Tapi ibu-ibu jangan dijual ya. Jangan dijual. Kemudian kata Nabi SAW, warashhumul misk, bau badannya seperti bau kasturi. Nah, ada bau nanti di surga. Beda dengan sekarang, jangan ditanya. Jangan ditanya, yang kerja lapangan baunya bau keti, yang di rumah nanti sedang memasak baunya bau bawang. Kenapa terkenal dengan bau bawang? Padahal yang dimasak udang. Allahu Akbar. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, sekali lagi saya pastikan ibu-ibu beriman dengan kata Nabi, Bu ya. Bu. Kita pasang telinga kita, Pak. Ini kata Nabi, Pak. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Dan tafsirnya memang demikian juga. Kalau Bang Rio udah tahu apa yang saya maksud, karena sering saya sampaikan di taklim juga. Walikulli wahidin minhum zaujatani.
Masing-masing laki-laki di surga minimal mendapatkan 2 orang istri. Kata Nabi, ya kata Nabi. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan yang hari ini punya cita-cita berbini dulu, yang nama bini dulu, sabo dulu. Insya Allah dapat nanti di akhirat. Dapat di akhirat. Ya. Saya pun dapat juga insya Allah. Cuma jadi pertanyaannya, 2 orang istri ini dari mana? Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam At-Tadhkirah, 1 orang istri di kalangan dunia, 1 orang dari kalangan bidadari. Alhamdulillah. Bidadara ada nggak Pak? Nggak ada. Jangan mimpi ada bidadara. Ada tafsirnya, nggak ada bidadara. Mungkin ibu-ibu akan bertanya, bukannya kami cemburu nanti? Ya, kami tarik nanti rambut bidadari dan sebagainya. Ternyata ibu-ibu soleha, Nabi telah menjawab pertanyaan ibu. Masih lanjutan ayat hadis tadi. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, la ikhtilafa bainihim wa la tabaghudah. Tidak akan ada terjadi perselisihan dan marah di antara mereka. Allah cabut rasa cemburu itu di hati ibu. Alhamdulillah. Kalau kata Mama Gupron keprok atau bukan jangannya. Allahu Akbar. Kemudian mungkin ibu-ibu akan bertanya lagi, kalau Allah cabut kecemburuan di hati kita, tuh suami kita disibukkan dengan bidadari terus? Sabar dulu. Nabi masih melanjutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulubuhum ala qalbin wahidin yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya. Mereka disibukkan dengan memuji Allah, bertasbih di sisi Allah, berzikir, bersyukur kepada Allah. Inilah kesibukan ahli surga. Inilah kesibukan ahli surga. Jadi memang sepakat ulama, semua laki-laki minimal dapat 2 orang istri nanti di surga. Yang masuk surga, yang masuk surga. Maksimal berapa istrinya? Maksimal kata Nabi 72. Maksimal. Tetapi 72 ini hanya untuk orang-orang khusus yang berjihad, berperang di jalan Allah, mati di jalan Allah, baru Allah berikan. Kalau cuma duduk di rumah, duduk minum kopi dan lain sebagainya, tetap dapat 2 lah ya. Tetap dapat 2. Karena memang itulah Bapak Ibu yang saya muliakan sebagai penutup, inilah perbedaan yang Allah berikan antara laki-laki perempuan. Kemarin pernah kita bahas, ibu-ibu masih ingat? Ibu melakukan dosa, suami nanggung nggak? Nanggung. Bapak melakukan dosa, ibu nanggung nggak? Uang suami, uang giliran dosa tanah nanggung. Giliran dosa tanah nanggung. Katanya sehidup maka kita luruskan. Tenang Pak, saya menangkan Bapak lagi. Maka kita luruskan. Memang istri melakukan dosa, suami tidak menegur, suami nanggung juga. Tapi kalau sudah suami menegur masih juga melakukannya, suami sudah lepas tanggung jawab. Tetapi uang suami tetap uang suami. Haji. Uang istri, uang istri. Uang istri. Kenapa kita katakan demikian? Kita bincang fikih dulu. Ya, kalau saya sholat cuma pakai singlet dengan sarung juga sah. Kalau bincang fikih, ya. Suami, harta suami tetap harta suami. Uang istri tetap uang istri. Jadi ibu kalau sedang mencuci baju nampak warna merah, izin dulu. Nah kita tutup aja lah, saya udah merinding. Saya merinding sudah. Takut nanti disampaikan ke bos saya. Allah Akbar. Tapi saya rasa pakai merah setuju juga. Kenapa kita bincangkan demikian? Satu hadis Imam Bukhari. Ada seorang sahabiah Hindun binti Abi Utsbah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan adalah suami yang pelit, ya, sempelit, kiki, kedekut, loke, apa lagi, ya, pokoknya jelas yang paling pelit. Boleh nggak aku ambil hartanya tanpa sepengetahuan darinya untuk memenuhi kebutuhanku? Maka Nabi membolehkan. Kalau memang mengambil harta suami tanpa izin darinya itu leluasa dibolehkan, kenapa Hindun repot-repot nanya dulu ke Nabi?
Kenapa Hindun repot-repot izin dulu ke Nabi? Berarti hukum dasarnya harta suami tetap harta suami. Hanya saja suami punya kewajiban memberi nafkah dengan cara yang baik. Karena tanggungan suami bukan hanya anak dan istri saja, emak dia, adik perempuan dia itu bawa tanggungannya. Dengan catatan anak dan istrinya sudah tercukupi kebutuhan primernya. Nah ini dia, menjadi seorang suami berat tanggung jawabnya. Menjadi istri senang masuk ke dalam surga. 3 syaratnya cuma jaga diri, jaga diri dari maksiat, taat pada suami, lakukan yang wajib-wajib. Yang wajib, ibu-ibu tak dituntut melakukan yang sunnah, yang wajib saja. Maka kata Nabi, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang kau kehendaki. Kalau kami tak bisa, kami nggak bisa, berat. Kalau istri masuk neraka dipanggil suaminya dulu, Jadi wajar suami nanti Allah berikan hadiah 2 orang istri di surga. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jangan marah, jangan berang dan lain sebagainya. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan. Hadis tadi jangan dibawa balik, Pak. Ya nanti Bapak diusir. Allahu Akbar. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.